Kehormatan bagi saya untuk bisa bergabung malam ini ya, dengan jamaah Padang Bulan, dan juga hormat saya untuk Cak Nun, Ustadz Fuad, dan juga semuanya. Tadi seperti disebut oleh Prof. Amin, saya Aziz nih. Kebetulan saya kebetulan profesor juga di Tokyo Institute of Technology di Tokyo ya. Kayak gampangnya kayak ITB tapi di Jepang gitu aja. Oke. Jadi kayak ITB, sekolahnya nggak begitu gede-gede, tapi ya kayak di Jepang gitu aja. Nah dulu saya sempat di ITB 3 bulan, terus setelah itu saya ngelanjutin lagi S1-nya di Jepang karena dapat beasiswa. Nah, mungkin pembicaraan saya akan agak berbeda dengan para sesepuh saya, gitu. Karena mungkin di sini saya termasuk yang paling muda. Jadi saya tidak akan berbicara tinggi-tinggi, pengetahuan saya juga masih cetek sekali, gitu. Jadi nanti kalau misalkan banyak kesalahan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi, mohon dibenarkan. Gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah mungkin pertama tentang kesan kita, tentang posisi kita, seperti apa sih sebenarnya, Indonesia itu seperti apa sebenarnya. Saya mulai dari kata yang susah dulu, kalau misalkan mau pusing-pusing sekarang. Oke. Kalau di PBB itu ngeluarin namanya indeks, Global Innovation Index, jadi indeks inovasi global, indeks inovasi internasional. Nah itu jadi ranking, di ranking semuanya, ada skor-skornya macam-macam, ada input, nilai outputnya, ada nilai rata-ratanya. Nah, dari kalau jumlah negara di seluruh dunia itu ada sekitar 190-an. Negara yang ada di dunia itu ada sekitar 190-an. Termasuk beberapa state, jadi termasuk Palestina, termasuk mana? Vatikan. Vatikan itu bukan negara, tapi dia diakui sebagai state. Nah, dari 190 itu yang terdaftar di Global Innovation Index, di indeks penemuan internasional global, itu ada sekitar 130-an negara. Nah, posisi kita di mana coba? Kalau misalkan ada yang tahu. Posisi kita, mau nggak mau, mungkin kita kaget, di ranking 88. No, 88. Itu jadi yang terbagus itu ranking 1, bukan ranking 128-nya. Yang terbagus itu ranking 1-nya. Oke, kita lihat ranking, bukan nilai skor totalnya. Nah, jadi Indonesia itu sekitar 88. Setahu saya tahun 2015-2016 masih 88. Saya nggak tahu yang terbaru tahun ini, tapi saya kira nggak akan berubah jauh. Itu 88. Yang pertama itu negara Swiss. Kalau misalnya kita lihat gampang, negara Swiss, setelah itu negara-negara Eropa Utara. Nah, jadi gampangnya saja negara-negara yang orangnya efisien, itu biasanya di atas-atas. Swiss itu negara yang memang orangnya paling efisien. Jadi kalau misalkan kayak jam macam-macam segala itu dari Swiss ya, orangnya memang efisien mereka. Dan gajinya dibilang paling tinggi, tapi biaya hidupnya paling mahal. Kalau banyak rekan-rekan kita kerja di Swiss, kalau belanja itu Jerman. Jerman itu murah, tapi gajinya pakai gaji Swiss. Jadi mereka bisa nyimpen banyak. Gitu. Nah, itu Swiss. Terus setelah itu Eropa Utara. Jepang itu ranking 16. Jadi jangan menganggap Jepang itu efektif. Salah. Jepang itu ranking 16. Jepang itu efektifnya nggak begitu, tapi mereka regal itu apa? Semangatnya kuat, telaten, gitu loh. Itu orang Jepang sifatnya seperti itu. Mereka nggak begitu efektif sebenarnya. Amerika itu ranking 5. Terus Singapura itu ranking 6. Tapi kalau Singapura kan nggak bisa jadi perbandingan ya. Kalau Singapura itu impor semuanya. Orangnya juga impor. Gitu, jadi Singapura itu orang-orangnya yang pintar-pintar juga impor. Kalau kita lihat perguruan tinggi di Singapura yang terbagus itu NUS, National University of Singapore. Itu orangnya juga semuanya dosen-dosen juga impor. Kontrak berapa, kasih gaji tinggi, setelah performanya turun,
disuruh keluar. Nah itu gampangnya seperti itu. Nah, orangnya impor, jadi kita nggak bisa menjadikan Singapura sebagai benchmark, sebagai pembanding. Nah, yang kagetnya lagi, kita juga harus puas. Malaysia itu menikmati sekitar 30-an. Tahun 80-an orang Malaysia belajar ke kita. Sekarang kita rankingnya itu jauh 2 kali lipat di bawah Singapura Malaysia. Vietnam itu menikmati di antara ranking 48, 50 berapa. Bayangin aja, kita sudah dari segi, kalau kita lihat dari kekayaan total, kekayaan uang yang ada di Indonesia, itu memang Indonesia masih lebih tinggi daripada Vietnam. Tapi kalau dari nilai inovasinya, Vietnam itu di atas kita. Jadi kalau kita nggak ngapa-ngapain ini, mungkin 5 tahun ke depan kita belajar ke Vietnam. Oke. Jadi itu sesuatu yang wajar kalau misalkan kita nggak melakukan sesuatu. Jadi posisi kita 88 itu setara seperti apa? Setara seperti negara-negara misalkan Syria, Afrika. Jadi beberapa negara Afrika. Afrika Selatan pun di atas kita. Jadi negara-negara Afrika yang konflik macam-macam segala itu. Oke. Itu posisi kita. Nah, kita bisa tahu orang-orang Islam itu sendiri itu kan jumlahnya banyak sekali, nggih. Itu sekitar berapa? 1,7 billion, jadi 1,7 miliar. Nah, itu berarti hampir sekitar 1/4 manusia di dunia ini. Tapi kalau kita lihat peraih Nobel, kalau misalkan kita penemu sesuatu kan macam-macam. Menemukan sesuatu yang bagus dan itu mempunyai yang sangat besar, itu biasanya bisa dapat hadiah Nobel. Nah, peraih Nobel, itu orang Islam yang jumlahnya segitu, itu baru 12 orang. 11 atau 12 orang. Berarti peraih Nobel sampai sekarang itu sekitar 300 berapa orang, nggak nyampe 400 orang. Tetapi, kalau kita bandingkan dengan orang Yahudi itu presentasinya berapa? Cuma 0,2-0,3%. Orang Yahudi itu jumlahnya sedikit sekali. Tapi kalau kita lihat dari peraih Nobelnya, itu mereka mendapatkan sekitar 23%. Jadi kalau ada 300 orang, gampangnya 300 orang peraih Nobel sampai sekarang, ya. Jadi setiap tahun tuh ada lah, peraih Nobel itu ada 5-6 orang, itu setiap tahun ada. Nah itu, kalau misalkan jumlahnya 300 saja, orang Yahudi itu sudah sekitar hampir 1/4-nya, udah 75 orang. Orang Islam yang jumlahnya banyak segitu, itu cuma 12 orang. Dan notabene-nya kebanyakan adalah Nobel Prize untuk perdamaian, untuk macam-macam gitu. Belum ada yang misalkan penemuan medik, penemuan biologi macam-macam itu belum ada. Nah itu posisi kita harus sadar di situ. Gitu nggih. Jadi pembicaraan pertama saya adalah kita paham dulu posisi kita itu di mana. Gitu nggih. Jadi apakah kita dalam posisi aman atau kita dalam posisi nggak aman, kita tahu. Maksudnya posisi aman atau posisi nggak aman itu tergantung orang mendefinisikannya. Nggih. Kita bisa saja merasa bahagia saja dengan diri kita, bisa saja. Dengan ranking seperti kita merasa puas bisa saja. Ataupun kita juga merasa nggak puas, itu bisa saja. Tergantung kita. Kalau misalkan kita ingin berkembang ke depannya, otomatis ya mau nggak mau kita harus berubah. Gitu. Nah, kita harus tahu dulu posisi kita itu di mana. Cina, mungkin tadi saya membandingkan dengan Jepang. Jepang, Cina, itu kan negara-negara yang bisa dibilang nggak beragama. Kalau orang Jepang ditanya, orang Jepang itu agamanya apa? Nggak ada yang ngaku. Orang Jepang itu kalau minimal, dia dalam hidupnya itu mengalami 3 agama. 3 agama. Jadi lahir itu cara Shinto. Mungkin pernah dengar agama Shinto. Shinto itu sebenarnya bukan agama. Shinto itu lahir ketika Buddha masuk. Ketika agama Buddha masuk dari Cina, itu mereka yang animisme itu kepercayaan kepada Tuhan, kepada manusia, kepada batu, kepada Tuhan, kepada misalkan
Tuhan gunung, macam-macam, Tuhan sungai, macam-macam itu ada. Itu ketika Buddha mau masuk ke Jepang, mereka baru membentuk asosiasi mereka namanya Shinto. Nah, ketika ditanya ke mereka, mereka pun juga nggak tahu mereka agamanya apa. Tadi saya sebutkan, pertama ketika mereka lahir, mereka itu Shinto, dengan cara Shinto. Mereka nikah, caranya Kristen, mereka ke gereja nikahnya. Ketika meninggal, mereka dibakar, cara Buddha. Jadi ketika mereka dalam hidup, mereka mengalami 3 agama ini. Gitu. Saya nggak tahu, kalau misalkan ada Islam, mungkin nanti mereka juga akan mengalami juga Islam. Saya nggak tahu. Islam sekarang masih sangat minor sekali. Okay. Nah, jadi saya membandingkan antara Jepang sama Cina itu sangat berbeda sekali dengan kita. Orang Cina itu hebat. Okay. Orang Cina kan sekarang naik semuanya. Okay. Dari segi ranking, kalau misalkan universitas, tadi universitas itu Prof. Amin menyebutkan universitas saya sekitar 54. Mungkin para hadirin nggak tahu gambarannya seperti apa. ITB itu 331 di dunia rankingnya. Okay? Jadi kita bisa paham ranking universitas itu seperti apa gitu. Ranking 1 itu Harvard atau MIT, okay? Massachusetts. Nah, saya di posisi sekitar 50-an. ITB itu yang terbagus di Indonesia itu 331. Okay? Kita harus menikmati itu. Belum yang bawahnya gitu. Okay? Jadi universitas terbagus di Indonesia pun itu masih segitu. Jadi posisi kita itu kita harus paham posisi kita seperti apa. Cina, orang Cina itu hebat sekali. Orang Cina sekarang mereka menaikkan semuanya. Dan yang terpenting adalah nanti misalkan ada adik atau misalkan saudara-saudara misalkan yang keluar dari Indonesia atau misalkan beraktivitas di luar Indonesia pun, yang terpenting adalah itu menjaga kontak, menjaga bagaimana kita bisa memberi sesuatu yang baik pada saudara-saudara kita di Indonesia. Cina itu melakukan itu. Berbeda dengan beberapa negara Timur Tengah. Misalkan Mesir, misalkan Iran. Iran itu sebenarnya kuat sekali. Mesir itu sebenarnya orangnya pinter-pinter sekali. Tapi kebanyakan itu mereka brain drain. Brain itu otak. Drain itu artinya kering, terkuras. Brain drain itu berarti otaknya terkuras, otaknya kering. Maksudnya gini, orang-orang yang notabene-nya pinter itu keluar, mereka udah nggak mau kembali lagi atau mereka nggak mau berperan ke negara aslinya. Itu namanya brain drain. Cina itu berbeda. Cina itu populasinya banyak sekali, orangnya banyak sekali. Kan hampir sekitar 1,5 1,5 miliar, itu banyak sekali. Nah itu mereka meskipun banyak sekali seperti itu dan banyak juga yang keluar, mereka punya loyalitas yang tinggi kepada Cina itu sendiri. Jadi mereka itu memang kalau misalkan gampangnya saja di bidang akademik, saya karena orang akademia ya, orang akademik, itu sama saja. Mereka juga seperti itu. Mereka membentuk koloni yang sangat kuat sekali. Gitu, okay? Jadi yang terpenting adalah bagi kita itu bagaimana kita bisa membentuk kolaborasi, bagaimana kita bisa membentuk ikatan yang kuat dengan saudara-saudara kita. Gitu. Memang demografi itu berbeda. Demografi itu tuh struktur atau tatanan perorangan, misalkan kondisi orang macam-macam segala itu. Malaysia itu beda. Orang Malaysia kalau keluar mereka kembali, mereka loyal kembali lagi. Orang Jepang sama, mereka kalau keluar mereka kembali lagi. Orang Cina keluar mereka nggak kembali, tapi mereka tetap loyal ke negaranya. Orang Indonesia kalau udah keluar nggak kembali, nggak loyal juga. Nah itu bedanya di situ. Nah jadi itu yang harus kita sadari di situ. Kita harus punya loyalitas, baik yang di dalam maupun yang di luar sama. Jangan merasa yang di dalam juga kita udah merasa di dalam, kita nggak bisa mendefinisikan loyalitas itu sendiri. Jangan-jangan kita yang di dalam negeri pun itu nggak punya loyalitas kepada kita sendiri. Jadi hati-hati juga. Baik orang yang di luar maupun yang di dalam harus punya loyalitas yang tinggi kepada kita semuanya. Nah, mungkin saya tidak akan lama-lama, mungkin udah panjang juga. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan monggo. Nah, jadi
ada penutupnya satu hal saja. Nah, kalau orang orang mungkin di dalam orang Islam, kalau kita lihat nasoil ibad, ya, nasoil ibad itu orang-orang yang terbaik adalah orang yang beriman pada Allah dan orang yang bermanfaat ke orang lain. Nah, permasalahan adalah ketika kita membedakan dengan yang lain, misalkan orang Jepang, orang Cina, ataupun orang Eropa, orang Amerika, mereka selalu mendefinisikan selama mereka tidak mengganggu orang lain, mereka nggak masalah. Jadi mereka nggak masalah. Selama mereka nggak mengganggu orang lain, mereka mau minum keras, mau... Pertama gini, memang apa ya, tambahi masa berang sedikit itu ya. Saya pernah baca filosofi orang Jawa, gitu ya. Filosofi orang Jawa, yang Jawa ini sudah setelah Islam, setelah Wali Songo. Memang orang Jawa itu, sugih itu mungkin hanya nomor berapa gitu, Mas Abram. Jadi orang Jawa itu punya 11 tingkatan dalam kehidupan. Pokoknya sugih, misalnya sugih atau kuoso, itu memang salah satu tujuan. Tetapi kan sugih belum tentu masuk surga. Nah itu loh, ya apa enggak? Sama dengan mencium Hajar Aswad kan belum tentu masuk surga, Mas Abram. Kan gitu. Apalagi dengan kolusi dengan orang Madura 150 rial kan gitu ya di sana. Oh ada ya. Kalau sesama Madura gratis. Nah, jadi kan masih ada seperti itu, ada tingkatan, ada punya kuasa, punya kekayaan, tapi belum tentu masuk surga. Maka ada yang lebih tinggi, itu Pak siapa? Pak Aziz, masuk surga. Jadi meskipun katakanlah nomor 1 saat dunia, Global Innovation Index-nya, kalau masuk neraka untuk apa juga Pak Aziz? Loh ya kan? Nah orang Amerika itu sundol tekan bulan, kalau menjajah dunia kan rokok. Orang Cina reklamasi berhasil misalnya, gitu ya. Bikin 37 reklamasi di Indonesia. Tapi biadab masuk neraka untuk apa juga? Ya kan begitu. Maka kita mudah-mudahan kaya masuk surga. Nah itu dia. Tapi seumpama miskin kaya opo, kalau masuk surga kan top, bukan nggak apa-apa, top. Itu bukan hanya nomor 1, di atasnya nomor 1 indeksnya. Loh ya kan? Nah, ini kan sudut pandang tadi itu, ya kan? Nah, dan terus masuk surga itu apa? Gak ada yang lebih tinggi lagi di atas masuk surga. Hah? Masih ada lagi kan? Yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kan gitu. Jadi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang tidak ada di orang Amerika, di orang Cina, di para penjajah-penjajah itu. Karena kalau ada konsep ridho Allah, nggak mungkin mereka melakukan penjajahan. Nggak mungkin mereka ngapusi bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia ini bukan pemalas, gitu ya. Kalau mereka miskin, bukan karena mereka senang miskin, tapi dibuatkan sistem yang memiskinkan mereka. Dan itu nggak apa-apa, gitu ya. Nggak apa-apa, tunggu waktunya kan begitu. Idolakan apanya? Mereka tidak bahagia juga, mereka juga tidak mencapai apa-apa. Apa? Sogendi. Jadi Pak Aziz dan Bapak-Bapak yang lain, Indonesia ini jiwanya bukan jiwa bersaing. Jiwanya jiwa mengayomi. Seluruh faktor-faktor dan anasir kebudayaan dan kemanusiaan di dunia ada di Indonesia dan diayomi oleh Indonesia. Sampai-sampai penjajah saja diayomi. Dan seluruh polisi-polisi kita adalah mengayomi para penjajah. Muhajirin kita kasih meikarta, kita kasih reklamasi dan seterusnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke,
Teman sekalian, pagi ini kita mungkin agak ekstra dapat, saya mohon izin karena memang ini kebahagiaan teman-teman Ma'iyah, belum tentu sebulan sekali. Setiap bulan seperti ini tetapi tidak selalu bersama-sama berbagai kota. Ya. Oleh karena itu saya minta sabaran untuk menanggapi semua tadi apa saja yang dia pikirkan, kemudian kita puncai dengan dalilnya apa kabeh iku. Baru nanti Pak Yai Muzamil. Silakan Bran. Cek, oke. Oke, langsung kita Pak Muzamil, silakan tepuk tangan semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin malam ini waktunya kurang. Tadi Mas Abrang luar biasa. Oleh karena itu saya tunggu tanggal 7 November di tempat saya. Gitu ya. Saya yakin kurang, 7 November besok tempat saya ya. Malam Rebu. Mas Abrang, beliau, Mbah Non, Kiai Kanjeng dan Zawi Imron. Pak Herman insya Allah juga. Cak Fuad mudah-mudahan. Gitu ya. Amin. Tadi saya ditugasi dalil. Oh iya, iya. Pertama gini, memang tambahi Mas Abrang sedikit itu ya. Saya pernah baca filosofi orang Jawa, gitu ya. Filosofi orang Jawa, yang Jawa ini sudah setelah Islam, setelah Wali Songo. Memang orang Jawa itu sugih itu mungkin hanya nomor berapa gitu Mas Abrang. Jadi orang Jawa itu punya 11 tingkatan dalam kehidupan. Pokoknya sugih, misalnya sugih atau kuoso, itu memang salah satu tujuan. Tetapi kan sugih belum tentu masuk surga. Nah itu loh, ya apa enggak? Sama dengan mencium Hajar Aswad kan belum tentu masuk surga Mas Abraham. Kan gitu. Apalagi dengan kolusi dengan orang Madura 150 rial kan gitu ya di sana. Oh ada ya. Kalau sesama Madura gratis. Nah, jadi kan masih ada seperti itu, ada tingkatan, ada punya kuasa, punya kekayaan, tapi belum tentu masuk surga. Maka ada yang lebih tinggi, itu Pak siapa? Pak Aziz, masuk surga. Jadi meskipun katakanlah nomor 1 dunia, Global Innovation Index-nya, kalau masuk neraka untuk apa juga Pak Aziz? Loh ya kan? Nah orang Amerika itu, sundol tekan bulan, kalau menjajah dunia kan rokok. Orang Cina, reklamasi, berhasil misalnya, gitu ya, bikin 37 reklamasi di Indonesia. Tapi biadab, masuk neraka untuk apa juga? Ya kan begitu. Maka kita mudah-mudahan kaya masuk surga. Nah itu dia. Tapi seumpama miskin kaya opo, kalau masuk surga kan top, bukan nggak apa-apa, top. Itu bukan hanya nomor 1, di atasnya nomor 1 indeksnya. Loh ya kan? Nah, ini kan sudut pandang tadi itu, ya kan? Nah, dan terus masuk surga itu apa? Gak ada yang lebih tinggi lagi di atas masuk surga. Hah? Masih ada lagi kan? Yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kan gitu. Jadi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang tidak ada di orang Amerika, di orang Cina, di para penjajah-penjajah itu. Karena kalau ada konsep ridho Allah, gak mungkin mereka melakukan penjajahan. Gak mungkin mereka ngapusi bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia ini bukan pemalas, gitu ya. Kalau mereka miskin, bukan karena mereka senang miskin.
Tapi dibuatkan sistem yang memiskinkan mereka. Dan itu nggak apa-apa, gitu ya, nggak apa-apa. Tunggu waktunya kan begitu. itu satu. Saya kira itu salah satunya ya, ini saya kira. Terus kemudian masalah wiritan tadi itu teman-teman, wiritan yang tadi diberikan oleh beliau, itu jangan hanya sekarang, terus diamalkan di rumahnya masing-masing. Ya, diamalkan sampai dapat bagian apa itu terus dibaca. Ada yang dapat bagian apa? La ilaha illa anta subhanaka ini. Setiap hari minimal 19 menit sampean. Loh iya, tenanan ini, jangan kapan kok malah dikira tenanan, gitu ya. Yang dapat bagian apa tadi? Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Baca terus, minimal 19 menit dalam satu hari. Baca terus, ya. Masalah apa nanti Allah yang akan menentukan bagi sampean dan bagi Indonesia, nggak usah dipikir sampean. Yang penting lakukan, percaya kepada imamnya. Gitu ya, percaya. Tapi harus mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Ini termasuk cara lain tadi, Mas Abraham. Cara lain, cara lain dalam mencapai suatu tujuan, gitu ya. Nah, saya kemarin kan sudah menyampaikan. Terus kalau wiritan, jangan fokus ke wiritannya. Maka hafalkan itu. Hafalkan, setelah hafal sampai nggak usah fokus wiritannya, tapi fokus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kalau sampean menganggap wiritannya yang sakti, musyrik sampean. Musyrik. Yang nggak ada wiritan sakti. Gitu ya. Nggak ada amalan yang maha sakti itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan seperti pakai cincin. Wah, gara-gara pakai cincin terus. Nah, nanti bisa musyrik itu menurut Pak siapa? Dari Bima itu. Pak Muhtar, nah itu ya. Itu ya. Ya Pak Muhtar ya. Nah, ya bisa musyrik, nah itu. Yakinnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ayo yakin kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak mandi, gitu ya. Mandi. Ya adus. Kalau tidak kobul-kobul, Ya, Ben. kabul. Ini bukan karena wiritannya, bukan karena bacaannya, tapi karena sampean kurang bergantungnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu ya. Kemarin sebulan yang lalu saya sudah menyampaikan ini dalil ini. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam berkata, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa ma tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Bahwa tidak ada permintaan yang sulit kalau kamu mencarinya mengandalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau sulit berarti sampai kurang mengandalkan Allah. Karena gak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya apa enggak? Maka beliau kan sudah jelas tadi. Beliau sudah mengatakan apa? Pasrah kepada Allah, nunggu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalau belum ada perubahan, itu karena kita kurang ngandelnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa ngandel? Apa? Percayanya kepada Allah. Ya, harus percaya, jangan sampai punya prasangka kepada Allah Ta'ala. Ini Gusti Allah ngabulkan orang ya. Enggak ya, jangan gitu. Ini sampai namanya punya negative thinking kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jangan sampai punya pikiran negatif kepada Allah. Ya. Allah itu maha kuasa. Gitu ya. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Tidak ada permintaan yang sulit kalau kamu cari dengan mengandalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebaliknya, wa ma tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tidak ada permintaan yang mudah
kalau kamu mencarinya dengan mengandalkan dirimu. Gitu ya. Kalau mengandalkan dirimu. Maka saya kemarin sudah cerita, Syekhona Holil Bangkalan itu doanya mandi bukan karena doanya sebetulnya. Karena beliau itu ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak doanya Syekhona Holil juga nggak masuk akal, tapi mandi. Ya. Saya punya doa dari Syekhona Holil kalau ada operasi polisi supaya tidak ditilang, itu ada. Ya. Dan itu bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab. Nggak tahu bahasa apa sembrono Syekhona Holil itu. Bahasanya. Tapi karena memang Syekhona Holil bukan ininya, ini hanya sebagai syarat. Tapi keyakinannya kepada Allah. Ini nggak tahu bahasa apa. Coba dengarkan ya. Hanya satu kali loh. Kalau nggak hafal salahnya sendiri. Jadi kalau ada polisi sampai mau lewat, ini Syekhona Holil dulu kalau ada periksaan Belanda, santrinya suruh baca itu. Lolos itu dari pemeriksaan. Sang noto, sang dewe, fi'il made, tek mentete, lang kesalang kesetor. Itu bahasa apa? Itu kan nggak ada. Ya. Tapi saya buktikan ternyata mandi betul. Gitu ya. Kan nggak ada itu. Nggak tahu bahasa mana, ya kan? Bahasa Madura juga bukan. Nah itulah beliau. Jadi bacaannya iya sebagai wasilah bacaan ya. Tapi yang paling penting kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu itu yang harus diperbesar. Ayo, sungguh tenanan. Saya kemarin cerita. Itu Cak Fuad. Pernah di Madura itu ada masyarakat itu banyak maling gitu ya. Terus akhirnya apa? Mereka kena resah datang ke Syekhona Holil minta doa untuk bisa ngatasi maling. Akhirnya waktu datang ke Syekhona Holil itu Syekhona Holil sedang ngajar kitab nahwu. Nah, beliau sedang menerangkan fi'il dan fa'il. Contohnya fi'il dan fa'il dalam jurmiyah itu kan koma zaidun. Komah telah berdiri, zaidun siapa? Zaid. Koma fi'il madi, zaidun itu fa'il. Datang tamu. Hei, gimana ini sekarang banyak maling tempat saya gini-gini. Minta amalannya. Syekhona Holil langsung bilang, ya baca koma zaidun. Betul. Itu kan nggak masuk akal. Suruh baca koma zaidun sama Syekhona Holil. Dibaca sama orangnya di rumahnya. Nah begitu ada maling masuk ke rumahnya. Malingnya nggak bisa duduk, dapat berdiri terus. Sampai pagi nggak bisa pulang ngaduk terus. Karena koma. Koma Zaid berdiri. Nah itu ya. Kok bisa? Ini karena beliau tuh cekelannya kepada Allah yang luar biasa. Apa itu ya? Gak ada keraguan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah kuasa. Nah itu, gak ada keraguan. Nah sekarang terkadang kan kita itu ya gimana gitu loh ya. Ya sudah, itu yang kedua ya. Itu supaya amalan tadi dibaca tapi sampai ayo betul-betul yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah mengartikan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu kan banyak orang yang keliru. Enggak tahu subjeknya siapa. Itu subjeknya Allah loh, bukan kita. Orang kan banyak salah mengartikan innallah saudara-saudara semua. Keadaan kita tidak akan berubah kalau kita tidak merubah. Kan begitu ya? Apa seperti itu? Ya, selama ini kan begitu ya kan? Tapi coba perhatikan redaksinya. Betul beliau tadi. Innallaha, sesungguhnya adapun Allah la yughayyiru, tidak akan merubah ma biqaumin, apa yang menimpa satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah apa yang ada pada mereka. Siapa subjeknya? Hah? Jangan belok. Tetap subjek pertama, sesungguhnya Allah tidak akan merubah. Kan begitu.
Berarti kan tetap Allah subjeknya. Bahwa kita butuh merubah apa yang ada pada kita, itu sebagai sebagai usaha, tapi subjek kalimat tetap Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah. Nah, gitu loh. Maka ayo sing tenanan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu. Gitu ya. Jangan sampai buruk sangka kepada Allah. Gitu ya. Orang yang buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti orang yang belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Oh iya, ittihamun lahu. Itu berarti punya prasangka buruk kepada Allah. Terakhir, dalil yang terakhir apa? Terakhir, oh ya saya tadi diminta oleh beliau, gini. Beliau tadi mewanti-wanti, gitu ya. Dalam tetes keberapa saya lupa, Mas Saiful. Jangan sampai menjadikan apa kalau kau ingin kekuasaan segala macam itu apa? Menjauhlah dari ma'iyah, kan begitu? Begitu ya? Betul. Nah, ya. Itu ya, ini tenanan saudara. Tenanan. Loh ya, loh sampai lihat Rasulullah itu bagaimana masyarakat jahiliyah itu, gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk merubah masyarakat waktu itu? Apa? Ini dengan menghilangkan dunia dari hati sahabat-sahabatnya. Jadi kenapa terjadi perubahan besar di bawah Rasulullah sampai umat Islam memimpin dunia? Itu bukan karena umat Islam mengejar dunia loh. Tapi Rasulullah berhasil membuang dunia dari hati pengikutnya. Dibuang jauh-jauh. Ayat-ayat pertama yang turun coba, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah dilalaikan oleh takasur, berlomba-lomba banyak-banyakan hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian masuk ke liang lahat. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla, jangan begitu, kamu akan tahu. Jangan begitu, kapan tuh? Banyak ayat yang seperti itu. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna. Sudah paham semua kan artinya kan? Gimana ini? Ya pokoknya begitulah, celaka, ya, celaka orang yang suka mengijek. Ya, siapa sekarang yang udah mengijek orang? Celaka loh. Jangan suka membubarkan pengajian orang, gak usah. Sendiri-sendiri, sampai kalau gak cocok, ya sudah gak usah ngaji, ya. Gak usah bikin kekuatan, bubarkan pengajian di mana-mana, jangan, ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang suka menghina, yang suka mencela orang lain. Alladzi jama'a ma'alahu addada, yaitu orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini harus dibuang. Beliau sudah alhamdulillah sampean ini orang yang dapat hidayah mendengarkan dari beliau. Buang dunia. Buang. Jangan jadikan tujuan. Karena dengan itu kita akan dapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan menolong orang yang hatinya baik. Itu ya. Hati yang baik, orang yang tidak punya cinta dunia. Terus itu ya. Terakhir. Terakhir. Enggak, karena pesan beliau tadi belum saya laksanakan. Nah, sampean sekarang orang banyak salah persepsi terhadap dunia. Sehingga orang sekarang rebutan dunia, tengkar karena dunia, itu salah persepsi kepada dunia. Coba saya hanya akan mengungkapkan satu ayat dalam Quran. Yang ini banyak disalahartikan, ya buat. Menurut saya loh. Menurut saya, mungkin menurut orang benar. Coba gini ya. Jangan salah sangka kepada dunia. Sekarang kita itu di mana? Coba, sampai hafal juz amma kan? Coba, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi kalla saya'lamun tsumma kalla alam naj'alil arda mihada. Nah ini loh banyak orang salah mengartikan menurut saya. Itu hampir semua terjemahan Pak Mukhtar, alam naj'alil arda mihada. Tidakkah kami telah menjadikan bumi itu hamparan? Kan begitu. Ya, Pak? Ya kan? Jadi mihad itu diartikan hamparan, Pak Profesor Amin, ya kan? Saya kok kurang pas.
Nah, gitu ya. Coba ada hadis kan, utlubul ilma minal mahdi ilallah, dituntutlah ilmu mahdi. Itu sama dengan mihad. Mahdun, mihadun itu sama. Apa? Sejak dari buayan. Ilallah sampai masuk ke liang lahat. Itu Allah memberi informasi, tidakkah kami jadikan bumi itu sebagai tempat buayan? Maksudnya gimana ini? Jadi kita hidup di dunia itu, ini seperti orang baru lahir sampai buayan itu. Hanya berapa tahun? Berapa? 2 tahun kan minimal. 2 tahun. Kita di bumi ini hanya seumur itu. Gitu. Maka sebentar dan gak usah terlalu dibesar-besarkan sampai paten-patenan, sampai fitnah-fitnahan, sampai membubar-bubarkan pengajian. Gak usah. Sebentar. Mampir ngombe. Ya, itu hadis. Ini loh, mihada ini artinya hanya sebagai buayan. Terus lanjutkan ayat wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minas samaa'i ma'an minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrij bihi habba wa nabata. Terus dan seterusnya. Terus nah, inna yaumal fasli kana miqata. Ini orang banyak mengartikan inna yaumal fasli, sesungguhnya hari kiamat kana miqata, itu sudah ditentukan waktunya. Menurut saya aja buat yaumal fasli ini bukan hari kiamat artinya. Karena faslun itu apa? Kalau waslun itu disambung, kalau faslun itu pisah, maka pasal itu kan pisahan. Pasal-pasal ini memisah yang sebelumnya dan sesudahnya. Jadi maksudnya itu Al-Quran ini menurut saya loh. Tadi hidup dunia hanya seperti dibuai. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari penyapihan, seperti bayi yang digendong, yang disusui, disapih. Kana miqata, itu sudah ditentukan. Jadi hidup di dunia itu bagaikan hanya 2 tahun, yang dari bayi disapih sampai tua itu kan lama sekali, itu setelah mati ini. Gitu loh. Maka sampean sekarang anak-anak semua, maka kan betul kan? Maka kalian melihat orang sekarang kan kayak anak-anak kan? Buayan. Gus Dur bilang DPR seperti TK, betul. Nah, kalau sudah kiamat itu mati itu disapih, terus berkembang jadi anak-anak, jadi remaja dan seterusnya. Gitu loh. Jadi ibarat waktu ya. Hidup di dunia itu ya misalnya 12 jam. Hidup di dunia itu paling hanya sekitar enggak sampai 1 jam lah. Jadi 11 jam lebih itu besok. Gitu, enggak usah terlalu dibesar-besarkan dunia. Mungkin begitu. Terima kasih.